Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Menurut Mas Duki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baitlawi. Dalam pertemuan tadi Kiai Haji Masduki Baitlawi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya.
Salah satu contoh Madarat itu yang juga sekarang sudah beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemagaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK 2 dan itu sebenarnya adalah sama konsennya dengan kami LBH PP Muhammadiyah ya, terkait dengan itu, karena banyak masukan, banyak laporan yang masuk kepada kami ya, terutama terkait dengan pembebasan tanah ya. Di PIK 2 itu banyak menzalimi rakyat, artinya bahkan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat juga sering terjadi ya. Bahkan kami juga mendampingi beberapa kasus ya sampai ke pengadilan, tidak ada hukum lagi di situ dan sebagainya. Fenomena-fenomena itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk melakukan advokasi ya terkait dengan PIK 2. Harapan kami dengan kebersamaan ini dengan apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya tadi, kita bersama-sama bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Oke. Demikian. Pak, mungkin advokasi seperti apa yang sekarang Bapak udah lakukan di masyarakat? Bisa dijelaskan? Ya, kami dari LBH PP Muhammadiyah pada waktu yang lalu sudah mengadukan ya, beberapa orang ya terkait dengan pemagaran laut ya. Sudah kami lakukan. Sebelumnya juga kami mendampingi korban dari orang yang punya persoalan terkait dengan PIK 2 ya, dugaan penggusuran tanah gitu ya, dan kemudian pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar ya. Tidak harga yang menzalimi masyarakat. Itulah kemudian yang menjadi concern kami, bahkan beberapa juga kami dampingi masyarakat korban. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Ya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baitlawi. Dalam pertemuan tadi, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya.
Salah satu contoh madarat itu yang juga sekarang sudah beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemagaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK 2 dan itu sebenarnya adalah sama konsennya dengan kami LBH PP Muhammadiyah ya, terkait dengan hal itu, karena banyak masukan, banyak laporan yang masuk kepada kami ya, terutama terkait dengan pembebasan tanah ya. Di PIK 2 itu banyak menzalimi rakyat, artinya bahkan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat juga sering terjadi ya. Bahkan kami juga mendampingi beberapa kasus ya sampai ke pengadilan, tidak ada hukum lagi di situ dan sebagainya. Fenomena-fenomena itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk melakukan advokasi ya terkait dengan PIK 2. Harapan kami dengan kebersamaan ini dengan apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya tadi, kita bersama-sama bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Oke. Demikian. Pak, mungkin advokasi seperti apa yang sekarang Bapak udah lakukan di masyarakat? Bisa dijelaskan? Ya, kami dari LBH PP Muhammadiyah pada waktu yang lalu sudah mengadukan ya, beberapa orang ya terkait dengan pemagaran laut ya, sudah kami lakukan. Sebelumnya juga kami mendampingi korban dari orang yang punya persoalan terkait dengan PIK 2 ya, dugaan penggusuran tanah gitu ya, dan kemudian pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar ya, tidak harga yang menzalimi masyarakat. Itulah kemudian yang menjadi concern kami, bahkan beberapa juga kami dampingi masyarakat korban. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Iya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baitlawi. Dalam pertemuan tadi, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya. Salah satu contoh Madarat itu yang juga sekarang sudah
beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Oke. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemagaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK 2 dan itu sebenarnya adalah sama konsennya dengan kami LBH PP Muhammadiyah ya, terkait dengan hal itu, karena banyak masukan, banyak laporan yang masuk kepada kami ya, terutama terkait dengan pembebasan tanah ya. Di PIK 2 itu banyak menzalimi rakyat, artinya bahkan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat juga sering terjadi ya. Bahkan kami juga mendampingi beberapa kasus ya sampai ke pengadilan, tidak ada hukum lagi di situ dan sebagainya. Fenomena-fenomena itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk melakukan advokasi ya terkait dengan PIK 2. Harapan kami dengan kebersamaan ini dengan apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya tadi, kita bersama-sama bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Oke. Demikian. Pak, mungkin advokasi seperti apa yang sekarang Bapak udah lakukan di masyarakat? Bisa dijelaskan? Ya, kami dari LBH PP Muhammadiyah pada waktu yang lalu sudah mengadukan ya, beberapa orang ya terkait dengan pemagaran laut ya, sudah kami lakukan. Sebelumnya juga kami mendampingi korban dari orang yang punya persoalan terkait dengan PIK 2 ya, dugaan penggusuran tanah gitu ya, dan kemudian pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar ya. Tidak harga yang menzalimi masyarakat, itulah kemudian yang menjadi concern kami. Bahkan beberapa juga kami dampingi masyarakat korban. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Iya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baidowi. Dalam pertemuan tadi, Kiai Haji Masduki Baidowi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya. Salah satu contoh Madarat itu yang juga sekarang sudah
beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemagaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK 2 dan itu sebenarnya adalah sama konsennya dengan kami LBH PP Muhammadiyah ya, terkait dengan itu, karena banyak masukan, banyak laporan yang masuk kepada kami ya, terutama terkait dengan pembebasan tanah ya. Di PIK 2 itu banyak menzalimi rakyat, artinya bahkan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat juga sering terjadi ya. Bahkan kami juga mendampingi beberapa kasus ya sampai ke pengadilan, tidak ada hukum lagi di situ dan sebagainya. Fenomena-fenomena itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk melakukan advokasi ya terkait dengan PIK 2. Harapan kami dengan kebersamaan ini dengan apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya tadi, kita bersama-sama bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Oke. Demikian. Pak, mungkin advokasi seperti apa yang sekarang Bapak udah lakukan di masyarakat? Bisa dijelaskan? Ya, kami dari LBH PP Muhammadiyah pada waktu yang lalu sudah mengadukan ya, beberapa orang ya terkait dengan pemagaran laut ya, sudah kami lakukan. Sebelumnya juga kami mendampingi korban dari orang yang punya persoalan terkait dengan PIK 2 ya, dugaan penggusuran tanah gitu ya, dan kemudian pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar ya. Tidak harga yang menzalimi masyarakat, itulah kemudian yang menjadi concern kami. Bahkan beberapa juga kami dampingi masyarakat korban. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Iya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastline di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baitlawi. Dalam pertemuan tadi, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya. Salah satu contoh Madarat itu yang juga sekarang sudah
beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemagaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK 2 dan itu sebenarnya adalah sama konsennya dengan kami LBH PP Muhammadiyah ya, terkait dengan itu, karena banyak masukan, banyak laporan yang masuk kepada kami ya, terutama terkait dengan pembebasan tanah ya. Di PIK 2 itu banyak menzalimi rakyat, artinya bahkan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat juga sering terjadi ya. Bahkan kami juga mendampingi beberapa kasus ya sampai ke pengadilan, tidak ada hukum lagi di situ dan sebagainya. Fenomena-fenomena itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk melakukan advokasi ya terkait dengan PIK 2. Harapan kami dengan kebersamaan ini dengan apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya tadi, kita bersama-sama bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Oke. Demikian. Pak, mungkin advokasi seperti apa yang sekarang Bapak udah lakukan di masyarakat? Bisa dijelaskan? Ya, kami dari LBH PP Muhammadiyah pada waktu yang lalu sudah mengadukan ya, beberapa orang ya terkait dengan pemagaran laut ya, sudah kami lakukan. Sebelumnya juga kami mendampingi korban dari orang yang punya persoalan terkait dengan PIK 2 ya, dugaan penggusuran tanah gitu ya, dan kemudian pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar ya. Tidak harga yang menzalimi masyarakat, itulah kemudian yang menjadi concern kami. Bahkan beberapa juga kami dampingi masyarakat korban. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Iya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baitlawi. Dalam pertemuan tadi Kiai Haji Masduki Baitlawi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya. Salah satu contoh Madarat itu yang juga sekarang sudah
beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemagaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK 2 dan itu sebenarnya adalah sama konsennya dengan kami LBH PP Muhammadiyah ya, terkait dengan itu, karena banyak masukan, banyak laporan yang masuk kepada kami ya, terutama terkait dengan pembebasan tanah ya. Di PIK 2 itu banyak menzalimi rakyat, artinya bahkan dugaan kriminalisasi terhadap rakyat juga sering terjadi ya. Bahkan kami juga mendampingi beberapa kasus ya sampai ke pengadilan, tidak ada hukum lagi di situ dan sebagainya. Fenomena-fenomena itulah yang kemudian menggerakkan kami untuk melakukan advokasi ya terkait dengan PIK 2. Harapan kami dengan kebersamaan ini dengan apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwanya tadi, kita bersama-sama bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Oke. Demikian. Pak, mungkin advokasi seperti apa yang sekarang Bapak udah lakukan di masyarakat? Bisa dijelaskan? Ya, kami dari LBH PP Muhammadiyah pada waktu yang lalu sudah mengadukan ya, beberapa orang ya terkait dengan pemagaran laut ya, sudah kami lakukan. Sebelumnya juga kami mendampingi korban dari orang yang punya persoalan terkait dengan PIK 2 ya, dugaan penggusuran tanah gitu ya, dan kemudian pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar ya. Tidak harga yang menzalimi masyarakat. Itulah kemudian yang menjadi concern kami, bahkan beberapa juga kami dampingi masyarakat korban. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dan proyek Strategi Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan MUI, LBH APPP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi mengatakan Ormas dan LSM ini bersepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Ia mengungkap MUI telah membuat rekomendasi mengenai pencabutan PSN di PIK 2 ini. Selengkapnya, reporter Tribun News Fahdi Fahlevi akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Fahdi. Iya, Geok, tadi Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk membicarakan proyek Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland di Tangerang, Banten. Pertemuan tadi dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum APPP Muhammadiyah, lalu Laskar Merah Putih, Walhi, dan LSM Kiara. Acara tadi dihadiri oleh Sekretaris LBH Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ikhwan, lalu Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara Erwin Suryana, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Jakarta Haji Agus Salim, dan Deputi Eksternal Walhi Mukri Fitriani. Acara tadi dipimpin oleh Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSM di PIK 2 Kiai Haji Masduki Baidowi. Dalam pertemuan tadi, Kiai Haji Masduki Baidowi mengungkapkan bahwa para LSM dan ormas ini sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan proyek PSN di PIK 2. Mereka menilai bahwa proyek PSN di PIK 2 ini telah berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungan. Mereka berharap bahwa agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan PSN di PIK 2 ini, terutama terkait dengan polemik pagar laut yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Tadi juga Mas Duki mengungkapkan bahwa jika proyek ini lebih menguntungkan konglomerat dan pengusaha besar, sebaiknya agar proyek ini segera dihentikan oleh pemerintah. Mereka menilai proyek ini memberikan sejumlah dampak buruk terhadap masyarakat sekitar, terutama para nelayan yang biasa memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut. Mas Duki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penghentian proyek PSN di PIK 2 ini merupakan salah satu poin rekomendasi dari Musyawarah Kerja Nasional MUI beberapa waktu lalu. Dalam Mukernas ini di MUI memutuskan agar proyek PSN di PIK 2 ini dihentikan oleh pemerintah. Hal senada juga disampaikan tadi oleh perwakilan dari LBH PP Muhammadiyah. Mereka mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan, diantaranya masalah penggusuran tanah dan pembelian tanah dengan harga yang tidak wajar. Hal-hal ini menurut mereka merupakan alasan untuk pemerintah menghentikan proyek ini dengan segera. Demikian, Geok. Ya baik, terima kasih rekan Fahdi atas laporannya. Tribuners, Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baitlawi diberi target oleh pimpinan MUI untuk melakukan investigasi selama 3 bulan dan hasilnya akan dilaporkan ke pemerintah paling lambat pada Maret nanti. Terkait isu MUI Banten menyatakan mendukung PSN 2, ia memberikan bantahan. Berikut pernyataannya. Salah satu contoh Madarat itu yang juga sekarang sudah
beredar di media sosial ya, bahwa bagaimana ratusan hektar tambak yang bergantung pada aliran air dari sungainya diuruk dan dibuntu. Itu jelas-jelas penzaliman yang luar biasa terhadap masyarakat ya. Dan ini semuanya akan kami laporkan kepada pemerintah. Kira-kira kapan tuh Pak laporan itu akan diberikan? Kami ditargetkan oleh pimpinan MUI diberikan mandat bekerja ya untuk investigasi ini selama 3 bulan. Ini adalah bulan pertama. Jadi bulan ketiga nanti semuanya akan dilaporkan secara tuntas dan akan disampaikan kepada pemerintah. Berarti Maret ya Pak? Iya, Maret. Pak, sebelumnya kan ada statement dari MUI Banten yang menyatakan mendukung PSN 2. Kalau dari MUI Pusat seperti apa? Enggak, itu oknum mengatasnamakan MUI Banten. Setelah diklarifikasi kepada pengurus MUI Banten yang juga ikut di dalam rapat mukernas di sini, kita klarifikasi semuanya ke ulama-ulama Banten. Bahkan kemarin ulama-ulama Banten datang ke Kiai Ma'ruf semuanya, kami dampingi semuanya, tidak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah oknum yang mengatasnamakan MUI. Jadi kalau oknum harus ditindak tegas, itu akan ditindak tegas. Sekretaris LBH PP Muhammadiyah Ikhwan mengaku mendapat laporan dari masyarakat mengenai PIK 2. Ia berharap melalui pertemuan ini bisa menghentikan praktik-praktik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ikhwan mengaku sudah mengadukan beberapa orang terkait pemangkaran laut dan mendampingi korban yang memiliki persoalan terkait dengan PIK 2. Berikut pernyataannya. Jika keluar fatwa MUI terkait dengan PIK